Dalam usaha budidaya lele, terdapat banyak sistem budidaya yang ditawarkan dalam usaha bisnis dan proses budidayanya. Sistem yang dimaksudkan yaitu, tak lain adalah sistem air kolam untuk pemeliharaan ikan lele. Secara umum, sistem dalam budidaya lele yaitu sistem pemeliharaan ikan lele yang meliputi proses pemeliharaan air sebagai media hidup dari ikan lele, agar tumbuh dan berkembang secara nyaman dan optimal. Terdapat banyak sistem budidaya yang sering kita dengar di antaranya, secara konvensional, dengan proses alami dan pemanfaatan probiotik, sistem air bersih atau kocor, dan sistem budidaya yang lainnya. Dari kesekian banyak sistem budidaya ikan lele, tak lain dan tak bukan bertujuan pada solusi budidaya yang efektif, baik sistem air kolam yang tepat untuk berbudidaya, lebih mudah dijalankan, maupun lebih menguntungkan. Para sahabat pecinta dan pemula budidaya lele, lantas hal apa saja yang harus kita ketahui sebelum mulai terjun dalam bisnis dan usaha budidaya lele? Karena begitu banyaknya pilihan sistem budidaya lele yang ditawarkan sebagai sistem budidaya yang paling tepat dan banyak menghasilkan keuntungan, tidak sedikit mereka yang mau mulai budidaya merasa bingung dan semakin merasa tidak menemukan jawaban yang tepat. Jawabannya adalah, semua sistem bisa benar, semua efektif dan terutama semua bisa menghasilkan atau untung. Oleh karena itu, hendaknya kita memahami beberapa hal yang harus diketahui sebelum memulai usaha budidaya lele. Simak dan tonton sampai akhir video dari Fans Jogja. Memahami dasar pemeliharaan ikan lele. Sebelum memulai usaha budidaya lele, sebaiknya mengetahui dulu bagaimana dasar pemeliharaan ikan lele dan bagaimana ikan lele bisa hidup dan berkembang optimal secara umum di sisi biologisnya. Sistem budidaya apapun, akan membuat dan berusaha menciptakan lingkungan hidup yang nyaman pada ikan, dan sedekat mungkin dengan kondisi hidupnya secara alami. Semakin mirip atau mendekati keadaan lingkungan di alam liar, maka ikan lele akan semakin nyaman dan tentu saja tumbuh serta berkembang secara optimal. Memahami data lokasi dan situasi pembuatan kolam. Para sahabat Fans Jogja, mungkin beberapa jawaban dari pertanyaan berikut ini dapat membantu kita untuk lebih memahami, kemudian selanjutnya kita bisa menentukan sistem apa yang cocok untuk kita jalankan. Bagaimana kondisi air atau sumber air pada pembuatan kolam? Apakah sumber air melimpah atau minim? Apakah dari sumber air alami atau pump? Dan apakah kandungan air mengandung banyak zat kapur atau zat besi dan yang lainnya? Hal lain yang perlu dipahami yaitu, bagaimana cuaca dan suhu serta di mana kita akan membuat kolam yang meliputi, listrik, penjual pakan, pembelian benih dan pedagang atau pengepul yang mau mengambil hasil panen kita nanti. Para sahabat Fans Jogja, pecinta dan pemula budidaya lele, setelah mengetahui tentang dasar-dasar budidaya secara biologi ikan lele dan data lokasi, maka selanjutnya kita bisa menentukan berapa luas kolam dan jumlah kolam minimum yang dibutuhkan. Selain hal di atas, kita harus memahami berapa modal minimum yang dikeluarkan untuk memulai usaha budidaya lele, bagaimana tingkat kesulitan dan pemeliharaan, serta pencegahan hama dan penyakit saat proses budidaya dan kekurangan-kekurangan dalam usaha budidaya lele. Dengan beberapa hal di atas yang telah kita pahami, kita akan bisa menentukan sistem apa yang akan kita jalankan sesuai dengan hasil dari jawaban yang kita dapatkan masing-masing. Namun, sebuah catatan sebelum mulai budidaya lele, jangan dulu kita menanyakan bagaimana hasil atau jumlah keuntungannya, karena hal ini justru akan membuyarkan fokus kita dalam budidaya lele, sehingga akibatnya kita beralih-alih sistem dan justru menyebabkan kegagalan dalam usaha yang kita jalankan. Karena fakta di lapangan,
Pada setiap sistem budidaya lele, akan lebih menonjolkan masalah keuntungan dan tentunya kita harus netral dan objektif pada setiap sistem budidaya. Mencocokkan sistem budidaya dengan keadaan lingkungan kita masing-masing. Jika kita sudah menentukan sistem budidaya apa yang ingin kita jalankan, maka kita bisa mencocokkan dengan keadaan dan lingkungan kita masing-masing. Sistem budidaya apa yang tepat untuk kita jalankan. Jangan sampai kita memaksakan sebuah sistem budidaya karena kita terlalu subjektif pada salah satu sistem, dan pada akhirnya justru akan memberatkan kita ketika usaha budidaya lele sudah kita jalankan. Salah satu contoh yang bisa kita ambil yaitu, menjalankan sistem budidaya yang mengharuskan kebutuhan dan pergantian air secara rutin, sedangkan tempat tinggal kita minim dari sumber air dan jauh dari saluran pembuangan hasil dari limbah budidaya kita, ataupun bisa sebaliknya. Contoh lain mungkin saja, kita menjalankan sistem yang memiliki bau air kolam yang agak menyengat, sedangkan kita tinggal pada pemukiman warga atau perkotaan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah dan potensi konflik dengan tetangga sekitar. Para sahabat fans Jogja, semua sistem budidaya tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun pada setiap sistem, tentu saja diciptakan untuk memudahkan kita dan tentu saja untuk meningkatkan hasil pada usaha budidaya yang kita jalankan. Dengan kondisi lokasi atau tempat, pemahaman budidaya, kemampuan dana atau biaya serta tentunya sistem yang cocok dengan keadaan kita, diharapkan untuk meminimalis resiko saat kita terjun dalam usaha bisnis dan budidaya lele ini. Jangan terburu-buru karena melihat kelebihan dan keuntungannya saja, tapi perlu dipertimbangkan juga secara baik, bijak dan secara matang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video fans Jogja selanjutnya. Jangan lupa, like, komen, share dan subscribe channel fans Jogja agar semakin berkembang dan semangat berbagi. Terima kasih, salam sehat dan sukses berbudidaya.